Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan memberikan pemahaman tentang alur pembuatan atau skema pembuatan pada program mesin kasir, atau dalam istilah kerennya adalah point of sale ya, atau bisa dipendekkan menjadi POS gitu. Dan untuk metodenya yang dipakai itu adalah metode penginputan, yang dimana itu sudah pasti ya, dan juga metode looping atau berulang. Dan untuk bahasa pemrograman yang dipakai adalah bahasa Java seperti itu. Dan untuk tampilannya seperti apa, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya ya. Nah, jadi untuk tampilannya itu seperti ini ya, simple gitu. Untuk pembuatannya itu cukup simple aja ya. Jadi bisa dilihat ada judul, menu martabak, dan ada pilihan menu gitu, martabak coklat, keju, nanas, dan kalau misalnya dipilih 4 itu keluar dari programnya. Dan sini di bawah ini tekan 1 untuk martabak coklat, tekan 2 untuk martabak keju, tekan 3 untuk martabak nanas, tekan 4 untuk cancel, seperti itu ya. Nah, silakan tekan kode apa yang ingin dibeli. Semisal saya ingin membeli 1 martabak coklat ya. 1 martabak coklat, berarti saya tekan kode 1 ya. Enter. Anda memilih martabak coklat. Mau membeli berapa banyak? Saya beli 1 aja. 12.000 ya, 1 ya. Nah, apakah Anda ingin membeli lagi? Saya ingin beli lagi. Pencet Y. Y besar, Y kecil tidak masalah gitu ya. Dan di sini saya ingin membeli yang martabak keju gitu. Berarti saya tekan 2. Nah, Anda memilih martabak keju, mau membeli berapa banyak? Saya beli 1 aja. Berarti yang harganya adalah 13.000. Nah, berarti kita punya martabak coklat dan martabak keju, yang berarti dimana itu jumlah totalnya adalah 25.000. Berarti kita bisa tekan N untuk tidak lanjut ya. Berarti tekan N dan enter, dan totalnya menjadi 25.000. Nah, di sini ada peringatan ya. Untuk penulisannya itu menggunakan titik. Jadi kalau misalnya ribuan pakai 3 titik ribu, kalau puluhan pakai 30 titik ribu, seperti itu ya. Dan masukkan pembayarannya. Semisal saya punya uangnya adalah 50.000 gitu ya. Dan sini saya tinggal masukkan, ingat pakai titik gitu ya, 50.000 seperti itu. Nah, setelah itu berarti angsulnya atau kembaliannya itu 25.000 ya. Dan kita pencet enter, dan sini bisa lihat kembalian menjadi 25.000. Terima kasih, silakan ditunggu, seperti itu. Dan ini selesai ya. Dan ini dia mulai looping lagi dari sini ya. Nah, dia mulai looping karena ada perintah looping di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada yang memesan lagi, tidak ada yang mau pesan lagi, maka tinggal tekan 4 untuk keluar gitu. Nah, tekan 4 dan tekan enter, dan dia tidak akan berjalan lagi atau dia akan keluar dari programnya. Nah, selanjutnya adalah tentang penulisan kodenya. Jadi sebelum kita masuk ke penulisan kodenya seperti apa, baiknya terlebih dahulu kalian mendapatkan pemahaman tentang apa saja aspek-aspek atau metode-metode yang dipakai dalam pembuatan program mesin kasir ini ya. Nah, untuk penjelasannya itu akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Mas Mustafa, dan saya lupa beritahu nama saya Afrizal Trilamarta ya. Silakan Mas Mustafa untuk memberi pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa akan menjelaskan penerapan yang dipakai pada program. Pertama, integer untuk menulis angka seperti 1 atau 01 atau 1,5 atau 1000 dan lain-lain, tapi tidak spesifik untuk desimal atau pecahan karena itu harus menggunakan tipe data float. Double untuk penulisan bilangan desimal yang efektif. String untuk penulisan kata maupun huruf angka dan lain seperti apa kabar. Scanner input
sama dengan untuk melakukan penginputan di Java dengan cara mengimport Java Utility Scanner dan dideklarasikan menjadi seperti di bawah. While loop, pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Bentuk pernyataan while buka kurung boolean underscore expression tutup kurung kurawal statement 1 titik koma statement 2 titik koma titik kurawal dieksekusi berulang-ulang selama kondisi boolean underscore expression bernilai benar atau true. Bisa dilihat dengan tabel di bawah. Do while loop, di mana pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Bentuk pernyataan do while do tutup buka kurung kurawal statement 1 titik koma statement 2 titik koma titik tutup kurawal while buka kurung boolean underscore expression buka kurung titik koma dieksekusi berulang-ulang selama kondisi boolean underscore expression bernilai benar atau true. Dan yang dipakai untuk program ini adalah garis 2 atau logika OR. X1 true false X2 true false hasilnya true dan false. Operator relasi membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan di antara nilai-nilai tersebut. Hasil keluarannya berupa nilai boolean yaitu true atau false. Dan yang dipakai untuk program ini adalah sama dengannya 2, panah kanan sama dengan panah kanan, panah kiri. Yang membedakan menggunakan sama dengan 2 dan panah kanan sama dengan daripada sama dengan dan panah kanan adalah ketika kalian mengkondisikan misalnya X panah kanan 1 dan kalian menginputkan 1 untuk X, maka hasil yang dihasilkan akan bernilai false karena tidak memakai sama dengan. Berikutnya adalah dasar operator aritmatika yang dapat digunakan untuk membuat suatu program Java. Tipe data equals ignore case titik koma untuk mengabaikan penggunaan huruf kapital. Misal user menginputkan A dan A kecil dan A besar, maka hasilnya akan tetap true. Tipe data string yaitu /t dan /n. /t digunakan untuk memberi jarak kata ke samping kanan, biasa disebut tab. /n digunakan untuk memberi jarak ke bawah, biasa disebut enter. Tipe data sistem titik exit buka kurung 0 tutup kurung titik koma untuk keluar dari program, dan 0 digunakan ketika program berjalan lancar. Sedangkan 1 dan -1 ketika ada masalah pada saat program berjalan. Ya, terima kasih untuk Mas Mustafa untuk penjelasannya tentang apa saja yang akan dipakai untuk program mesin kasir ini ya. Terima kasih Mas. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan pengkodingannya mulai dari atas sampai bawah ya, memberikan pemahaman. Sekali lagi seperti yang saya awal bilang tadi, saya akan memberikan pemahaman tentang alur gitu ya, alurnya supaya kalian paham alur pembuatan gitu. Jadi nggak selamanya yang dihafalkan itu pengkodingannya, tapi juga kalian harus mempunyai pemikiran atau ya pemikiran untuk pembuatan alurnya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung aja jelaskan ya. Jadi saya akan langsung jelaskan. Jadi di sini ada package. Jadi ketika kalian memulai suatu program atau ingin mengcoding di Java, kalian harus melakukan yang namanya menulis list kelasnya gitu ya. Nah, caranya kalau misalnya ini saya menggunakan IntelliJ ya. Nah, jadi sini saya misalkan aja ya, di martabak ini saya ingin membuat kelas baru dengan cara klik kanan new Java class ya. Nah, di sini saya namakan contoh aja gitu, contoh, enter. Nah, maka dia akan membuat seperti ini, otomatis public class contoh gitu, sesuai dengan judul yang di sini. Nah, selanjutnya yang harus biasa dilakukan adalah menulis public listnya, public classnya, dengan cara public
sebentar, public static ya, public static, terus void terus main, dan buka kurung string, dan sini pakai ini ya, kurung kotak ya, dan setelah itu args. Setelah itu bisa sekarang pakai ini. Nah, disinilah mulai ditulisnya apa saja yang ingin kalian coding gitu. Jadi yang paling penting itu adalah penggunaan ini. Harus menuliskan ini terlebih dahulu karena ini menunjukkan Java gitu ya. Untuk melakukan pemrograman dengan Java itu harus menuliskan ini. Seperti itu, dan lanjut kok situ. Nah, jadi penting ya. Jadi ini kita sudah tulis ini dan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita ke import Java util scanner. Apa maksud dari ini? Jadi import Java util scanner itu artinya kita mengimport ya, seperti penjelasannya Mas Mustafa tadi ya. Jadi import Java util scanner ini kita mengimport untuk bisa menginput di pemrograman Java seperti itu. Makanya scanner input new scanner system in kita harus import dulu gitu dari library-nya. Oke. Ya, itu semoga paham ya. Dan selanjutnya adalah kita menggunakan while ya. While itu adalah looping, metode looping. Jadi metode looping itu ada while, ada do while, sama for loop gitu. Di sini saya menggunakan while sama do while, itu dua itu aja ya. Nah, di while ini kenapa saya taruh perintahnya itu adalah true, karena selama kita menjalankan itu pastinya kita memberikan inputan yang benar dong ya kan, yang true. Maka dari itu ketika true kita masukkan perintah yang true, maka dia akan terus menerus gitu, akan terus berulang gitu ya. Paham ya? Ya gitu ya. Nah, jadi makanya di sini saya taruh di atas, makanya itu tadi berulang ya, dari atas sini ya mulainya. Makanya dia mulai dari atas sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini jadi scanner input untuk kita bisa input di Java, dan ini integer. Untuk integer ini tipe data angka seperti yang dijelaskan ya, sudah dijelaskan oleh Mas Mustafa ya. Dan double pakai tipe data double, dan string untuk kata-kata gitu ya. Nah, total sama dengan 0 di sini. Itu apa artinya? Jadi misalnya total sebelumnya 5000, ketika kita mulai programnya lagi itu nggak memulai dari 5000 gitu. Makanya sini totalnya sama dengan 0 supaya dia kosong gitu ketika memulai programnya lagi. Lanjut aja kita ke do ya. Nah, di sini saya pakai looping yang namanya do while ya. Do while, kita cari while-nya. Nah, while-nya itu di sini karena penulisannya itu do terus kurung kurawal, di habis itu di luar kurung kurawal itu harus ada while gitu ya. Nah, seperti itu. Dan lanjut, ini adalah cara pembuatan judulnya. Oh ya, jadi untuk R3 ini sudah dijelaskan oleh Mas Mustafa ya. Jadi /t, tab, /n, enter gitu. Nah, jadi ini perintahnya tekan 1 untuk menambah coklat, 2 gitu-gitu. Dan di sini ada deklarasi gitu ya, pilih sama dengan input gitu. Karena pilih tadi itu adalah dia tipe datanya integer. Jadi inputnya itu harus berupa integer atau angka gitu kan. Nah, selanjutnya itu saya kalian sudah dijelaskan oleh Mas Mustafa bahwa saya memakai if else statement. Nah, sini saya menggunakan if, dan saya di sini tidak ada else ya, karena nggak ada inputan yang dibutuhkan dari false gitu. Jadi yang saya butuhkan adalah inputan yang true semua seperti itu. Makanya saya gunakan if seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini if pilih lebih besar dari 4, terus atau ya, atau itu menggunakan garis slash 2, dan ini biasanya tanda ini ada di bawahnya backspace ya, bawahnya backspace sambil ditekan shift gitu.
Nah, terus pilih kurang dari 1. Apa artinya? Jadi di sini adalah untuk apabila user itu memasukkan inputan yang salah, maka akan keluar mohon maaf Anda salah memasukkan kode, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan oleh Mas Mustafa ya dengan tentang tabel dari OR gitu ya. Jadi kalau tabel OR itu true ketemu dengan false, maka jawabannya adalah true. Misalnya dipilih ini user menginputkan 0, yang dimana tidak ada di listnya gitu ya, karena di list cuma ada 1 sampai 4. Nah, di 0 ketika ditekan 0 lebih dari 4 tidak, 0 kurang dari 1 betul. Maka dari itu bisa disimpulkan untuk X1 nya adalah F, X2 nya adalah T, yang dimana di tabel kebenarannya menunjukkan hasilnya adalah true, seperti itu. Makanya kalau misalnya hasilnya true, mengeluarkan perintah mohon maaf Anda memasukkan kode, karena saya menggunakan if bukan else. Maka yang saya harus lakukan adalah membuat hasil keluaran dari ini itu harus keluarannya harus false gitu, seperti itu. Makanya saya menggunakan if untuk ini, seperti itu ya. Nah, ketika sudah mohon maaf Anda salah memasukkan kode, dia akan lanjut menyuruh silakan tekan kode apa yang dibeli, dan user akan memilih 1 sampai 4 gitu ya. Nah, jadi lanjut lagi, ini adalah if statement lagi. Misalnya user pilih 1, maka keluarnya akan seperti ini. Dan akan ditanya mau membeli berapa banyak. Nah, jumlah di sini itu adalah pakai integer ya. Jumlah pakai integer yang berarti dimana user harus memasukkan angka gitu. Nah, setelah itu ketika user sudah memasukkan angka, entah misalnya 3 gitu ya, total tambah jumlah kali 12. Karena 12 dari mana? Karena dari harga ya, dari harga sini gitu. 12, jadi jumlah itu yang kita misalkan pilih dari sini inputnya adalah 3, maka 3 kali 12 ya, 3 kali 12 adalah 36 gitu ya. Sisanya sama ya, dan ikutin juga ini, tinggal diganti juga sesuai dengan harga yang ada di menu ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yang beda adalah if pilih is 4. Ketika user memilih 4 ya, maka artinya program akan keluar. Nah, di sini kita menggunakan tipe data sistem exit, dan kita menggunakan 0. Kenapa menggunakan 0? Ya, sudah dijelaskan oleh Mas Mustafa tadi ya. Bisa dilihat lagi ya. Nah, selanjutnya ada lagi. Jadi di sini ditanya apakah Anda ingin membeli lagi. Tekan Y untuk iya dan tekan N untuk tidak. Yes or no gitu ya. Nah, di sini ada lagi, dia tipe datanya string. Jadi user harus memasukkan sebuah kata gitu. Jadi yang mana artinya di sini kan disuruh tekan Y atau N ya untuk iya atau tidak. Jadi user akan memasukkan huruf Y atau N gitu. Nah, kita lanjut di while. Sini ada while. Nah, di while itu tadi kan do while ya. Yang dimana yang dilakukan terlebih dahulu adalah yang di dalam do. Terus selanjutnya while akan dilakukan setelah do, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat di dalamnya ada lagi titik equal ignore case, yang dimana sudah dijelaskan juga sama Mas Mustafa equals ignore case itu apa ya. Nah, jadi lagi titik ignore case ya, dan di sini Y. Jadi kalau misalnya user memilih Y ya, maka dia akan mengulang dari do, seperti itu. Nah, kalau misalnya user memilih N, maka itu beda. Kita menggunakan lagi statement di luar while. Nah, if lagi itu adalah ketika user menggunakan N ya. Nah, di sini ketika user menekan N, maka dia akan mengeluarkan ini outputnya. Seperti itu, total harga menjadi. Jadi ini saya menggunakan seperti ini ya. Nah, untuk masukkan pembayaran kita
Jadi tipe data bayar ini adalah double ya. Ini double, yang dimana kita bisa pakai titik ya gitu, karena double kan. Dan untuk penggunaan koma di Java itu menggunakan titik, bukan koma. Nah, totalnya sama dengan berapa penginputannya tadi. Penginputan dari bayar misalnya 15.000 gitu ya, yang dibayarkan. Nah, dia bayar 20.000 dan totalnya itu adalah 15.000. Nah, jadi totalnya adalah bayar ya, bayar 20.000 dikurang total 15.000 gitu. Ada statement lagi, jika bayar itu lebih besar sama dengan total ya, 20.000 tadi ya, 20.000 kan lebih besar daripada 15.000 tuh, maka dia akan menghasilkan ini atau mengeluarkan perintah ini ya. Jadi itu adalah ya, jadi tadi adalah penjelasan mengenai alur pemrograman untuk pembuatan program mesin kasir gitu ya. Oke, jadi sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat